Deddy Mulyadi menjadi sosok pemimpin masyhur belakangan ini. Gubernur Jawa Barat tersebut kerap dipanggil Demul oleh awak media dan diberi gelar Bapak Aing atau Bapak Saya oleh masyarakat Jawa Barat. Demul merupakan akronim yang diambil dari nama panjangnya, Deddy dan Mulyadi. Sementara lakob atau gelar Bapak Aing muncul dan menggema sebagai konsekuensi afinitas kedekatannya dengan masyarakat Jabar berkultur Sunda. Konon, Egi, salah satu anak angkat Demul, menjadi orang pertama yang mempopulerkan lakob tersebut. Munculnya Demul dalam banyak pemberitaan nasional memang tidak terlepas dari kebiasaannya mengupload segala aktivitas kepemimpinannya di akun YouTube dirinya. Akun ini telah berjalan sejak 17 November 2017. Popularitas Demul terbantu lewat berbagai video viral di akun YouTube tersebut hingga membantunya memenangi kontestasi Pilgub Jabar tahun lalu. Terlepas dari berbagai pro kontra atas kebijakan yang diambilnya, gaya kepemimpinan Demul yang kerap menayangkan video aktivitas kesehariannya memimpin Jabar patut diapresiasi. Paling tidak, meski tersirat dugaan bahwa Demul mengkapitalisasi simpati rakyat lewat platform digital tersebut, video-video Deddy Mulyadi telah berhasil menarik minat masyarakat untuk terlibat dalam perdebatan wacana dan diskursus kebijakan publik. Kini, masyarakat kelas bawah sekalipun ramai-ramai ikut dan berani membicarakan huru-hara politik secara terbuka, yang biasanya hanya menjadi perbincangan eksklusif para elit belaka. Bahkan, tak sedikit di antara mereka kini terlibat adu debat langsung dengan Deddy atas kebijakan tertentu yang diambilnya. Riuh pro kontra akibat wacana yang diproduksi melalui penyebaran dan diseminasi video Kang Deddy, faktanya baik bagi perkembangan demokrasi kita. Sebab, lewat video yang ditonton, masyarakat dapat menilai secara langsung langkah yang diambil oleh pemimpinnya di tengah gempuran apatisme politik mereka terhadap politik yang dipandang kotor dan tak pernah memihak. Toh, Deddy Mulyadi tidak segan-segan untuk menayangkan perdebatannya yang sengit dengan siapapun, termasuk dengan seorang pelajar soal penghapusan kebijakan perpisahan sekolah beberapa waktu lalu. Langkah ini penting sebagai proses pematangan cara berdemokrasi kita yang biasanya hanya terhenti pasca pesta seremonial pemilu. Dengan melihat berbagai aksi politik yang Kang Deddy suguhkan, rakyat Jabar, bahkan di luar Jabar sekalipun, setidaknya mendapatkan gambaran perbandingan atas kebijakan-kebijakan politik yang telah ia inisiasi dan yang pernah ia inisiasi oleh berbagai pemimpin politik lintas waktu dan lintas daerah. Dampaknya, tidak sedikit masyarakat Jabar yang akhirnya kini mulai membandingkan kinerja Deddy dengan Gubernur Jabar sebelumnya, Ridwan Kamil. Dan banyak juga masyarakat di luar Jawa Barat yang mulai membandingkan sosok Deddy Mulyadi dengan pemimpin mereka di daerah masing-masing. Proses pembanding-bandingan antara satu pemimpin dengan pemimpin yang lain begitu esensial di alam demokrasi. Sebab, selain memvisualisasikan sejauh mana kinerja yang ditampakkan, proses pembandingan juga memberikan tekanan terhadap pemimpin lainnya yang tidak bekerja sesuai ekspektasi masyarakat. Pembandingan yang dilakukan publik akan menghasilkan semacam tekanan kompetisi yang sehat bagi para pemimpin daerah lainnya yang biasa bekerja dalam senyap. Senyap yang memang benar-benar senyap tanpa kebijakan berdampak apapun bagi masyarakatnya. Pemimpin yang biasa muncul di masa pemilihan namun raib atau hilang setelah pelantikan. Riuh komentar yang memenuhi ruang pemberitaan dan komentar yang membanding-bandingkan itu akhirnya akan menjadi pemicu para pemimpin lainnya untuk bekerja dan berupaya mewujudkan mimpi-mimpi masyarakat lewat standar minimal terwujudnya pemimpin ideal yang ditetapkan oleh mereka. Dan harus diakui bahwa fenomena Deddy Mulyadi saat ini menjadi semacam ikon politik penting sebab ia menjadi standar minimal pemimpin acuan yang diharapkan oleh masyarakat kebanyakan. Bahkan, dalam beberapa kasus, banyak masyarakat di daerah lain yang mendambakan sosok Deddy Mulyadi untuk hadir di tengah-tengah mereka. Sikap tegas, cekat tanggap, dan kedekatannya terhadap masyarakat yang tanpa tedeng aling-aling merupakan imajinasi pemimpin merakyat yang rakyat dambakan. Banyak kalangan menunjuk kebangkitan politik Deddy sebagai reinkarnasi sosok Jokowi di masa lalu. Namun, popularitas Deddy Mulyadi yang luar biasa itu bukan tanpa efek negatif sama sekali.
Proses kebangkitan popularitas Deddy Mulyadi, sebagaimana kemunculan pemimpin populer lainnya, pasti akan melahirkan fanatisme politik publik. Imbas ini harus diwaspadai, sebab rasa fanatik berlebihan selain akan membawa dampak jumawa terhadap pemimpin yang diidolakan, juga akan mengikis kritisisme publik. Publik harus dicerahkan untuk tidak mengidolakan figur, namun sebaliknya, mengapresiasi kebijakan yang diimplementasikan. Dalam demokrasi yang sehat, figur tidak lebih dari sekedar instrumen. Sementara esensi terpenting dari proses berdemokrasi terletak pada preferensi publik terhadap kebijakan yang diambil, bukan penyembahan atas sosok tertentu. Dari ragam hiruk-pikuk yang mewarnai sepak terjang politik Deddy Mulyadi sejauh ini, satu hal yang bagi saya perlu diapresiasi adalah soal kepeduliannya terhadap lingkungan. Di masa-masa awal jabatannya sebagai gubernur, banyak sekali terobosan yang ia lakukan guna mengembalikan fungsi alam ke tempat semestinya. Pendekatannya yang holistik terhadap bencana banjir yang menimpa Jawa Barat pada musim penghujan beberapa waktu lalu menampakkan kecenderungannya yang pro terhadap fungsi hakiki lingkungan hidup. Deddy tegas mengembalikan fungsi sungai di daerah Bekasi lewat revitalisasi dan pembongkaran bangunan yang menghalangi laju jalur air. Ia juga bersikeras untuk mengembalikan fungsi hutan di wilayah Puncak Bogor melalui proses reboisasi dan pembongkaran bangunan wisata. Terbaru, dirinya tak segan menghentikan izin pertambangan batu di wilayah Gunung Kuda Cirebon. Memperbaiki jalur sungai dan mengembalikan fungsi hutan dan gunung sebagai penampung air di bagian hulu, semuanya merupakan solusi konkret untuk meminimalisir bencana banjir dan longsor. Selain itu, Deddy Mulyadi juga memberikan penghormatan yang besar terhadap cara hidup suku adat. Ia terang-terangan memberikan rasa salutnya terhadap suku Baduy yang mampu mengimplementasikan ketahanan pangan melalui sistem leuit. Sistem ini sederhananya menaruh hasil panen beras di gudang-gudang penyimpanan dan menggunakannya sesuai kebutuhan hingga bisa diwariskan turun-temurun. Cara ini penting untuk diimplementasikan sebab negara-negara yang mampu bertahan dalam pangan menurutnya adalah negara-negara yang memiliki sistem pengelolaan penyimpanan yang baik. Di samping itu, Deddy Mulyadi juga sukses mengubah rumah tinggal yang ia tempati di Lembur, Pakuan menjadi destinasi wisata baru yang mengkombinasikan unsur keaslian alam dan kebersihan lingkungan desa. Semuanya adalah bukti kecil kecintaannya terhadap lingkungan hidup. Di tengah gempuran hilirisasi, kemunculan sosok pemimpin pro lingkungan seperti Deddy memang amat dinantikan. Jangan sampai para pemimpin daerah hanya diam atau malah menjadi maklar proyek tak berkelanjutan dari para pengusaha besar yang seringkali memberikan dampak kerusakan luar biasa bagi masyarakat sekitarnya. Namun sekali lagi, dari seluruh dinamika yang mewarnai perjalanan politiknya, yang harus kita apresiasi dari Deddy adalah kebijakannya, bukan sosok Deddy secara personal. See you later.